Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desdira Ramadhani dengan NIM 200441100133 dari kelas Desain Manajemen Jaringan 2D akan menjelaskan tentang IPv4. IPv4 Internet Protocol atau IP adalah protokol jaringan yang bekerja pada layer 3, yaitu network layer, memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit. Jenis-jenis alamat. Yang pertama, alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. Jika ada sebuah intranet yang terkoneksi ke internet, semua alamat IP dalam ruangan kelas alamat unicast dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik routing atau secara tidak langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada dua jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet, yaitu public address atau alamat publik dan private. Alamat publik adalah alamat yang telah ditetapkan oleh NIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik. Artinya tidak ada dua host yang menggunakan alamat sama jika intranet tersebut telah terhubung ke internet. Alamat private untuk host dalam sebuah organisasi yang tidak membutuhkan akses langsung ke internet. Alamat-alamat IP yang bukan duplikat dari alamat publik yang telah ditetapkan mutlak dibutuhkan. Sebuah alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi tidak akan digunakan sebagai sebuah alamat publik. Alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi dikenal juga dengan alamat pribadi atau private address. Yang kedua, alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP. Dalam segmen jaringan yang sama, alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Alamat IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 buah jenis alamat IP broadcast, yakni network broadcast, subnet broadcast, all subnet directed broadcast, dan limited broadcast. Alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Alamat IP multicast atau multicast IP address adalah alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima. Dalam sebuah internet yang memiliki alamat multicast IPv4, sebuah paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan, di mana terdapat host yang sedang berada dalam kondisi listening terhadap lalu lintas jaringan yang dikirimkan ke alamat multicast tersebut. Dengan cara ini, alamat multicast pun menjadi cara efisien untuk mengirimkan paket data dari suatu sumber ke beberapa tujuan untuk beberapa jenis komunikasi. Alamat multicast didefinisikan dalam RFC 1112. Kelas-kelas alamat. Kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Yang kedua, kelas B. Kedua bit pertama IP address kelas B selalu diset 10, sehingga byte pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. Kelas C, 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset 110.
Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit, sisanya, sehingga dapat berbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing networknya memiliki 256 host. Kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu di set 1110. Yang kelima, kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. IP subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil atau yang disebut subnet. Setiap subnet dideskripsikan non-fisik. Untuk jaringan subfisik, atau biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Kelebihan IPv4. Yang pertama, tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Yang kedua, pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya sebagian jaringan saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Kekurangan IPv4. Yang pertama, panjang alamat 32 bit atau 4 bytes. 2. Dikonfigurasikan secara manual atau di HCP IPv4. 3. Dukungan terhadap IPsec opsional. 4. Fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kerja router. Yang kelima, IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.